Kalau kita melihat begitu, Mas, kadang-kadang aku merenung gitu, nggak terasa air mata pun bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Para Podcast, Waalaikumsalam podcastnya warahmatullahi BPRS wabarakatuh. Haika Parahyangan. Tentunya BPRS Haika Parahyangan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK untuk dana simpanan sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS hingga 2 miliar. Makanya BPRS Haika Parahyangan insya Allah aman. Nah, alhamdulillah pada episode Para Podcast ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa menjadi saksi sejarah dari BPRS HIK Harta Insan Karimah. Nanti kita akan ngobrol sama beliau mulai dari apa sih ide pencetusnya hingga terbentuklah menjadi salah satu BPRS terbesar di Indonesia. Assalamualaikum Pak Budi Yuwono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Mungkin Pak boleh izin disapa dulu untuk Sobat Haika Parahyangan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nasabah, para sahabat semuanya. Hari ini kita mungkin akan berbicara mengenai HIK Parahyangan. Perjalanan sejarah dari awalnya, dan bahkan bukan dari hanya Parahyangan, tapi dari HIK-nya sendiri. Harta Insan Karimah sendiri. Harta Insan Karimah. Tentunya Sobat Haika Parahyangan ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik karena langsung dengan narasumber pendiri pencetus awalnya berdirinya Haika ya Pak ya. Yeah. Pak Budi, untuk kegiatan saat ini selain sebagai komisaris di Haika Parahyangan, mungkin kegiatan Bapak apa sih Pak? Kalau kegiatan di samping Parahyangan, resminya memang saya hanya di HIK Parahyangan sebagai komisaris independen sekarang. Tapi kegiatan yang lainnya, saya itu masih punya kelompok. Di WA saya ini teman-teman dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, resimen, teater muslim, paduan suara, belum yang di perbankan, sampai sekarang masih terkonek. Jadi luar biasa. Di HIK pun saya punya saham hanya di HIK Ciledug dan di Parahyangan. Parahyangan sekarang pun sudah dicopot saya. Udah bukan lagi pemegang saham. Jadi itulah ya akhirnya kita pernah ketemu dengan siapa-siapa. Nanti kalau udah kita tutup. Belum. Loh kok belum? Mas Budi belum ngomong. Jadi kan susah. Ya udah, kemana-mana saya masih ditarik. Pak, boleh izin tanya nih Pak. Umur Bapak nih sekarang berapa? Sepertinya masih terlihat sangat segar dan sehat itu Pak. Alhamdulillahnya itu Pak. Kalau mau uji umur berapa boleh panco dong. Oh, kelihatan masih keker gitu. Luar biasa Bapak ini. Tahun depan Mei saya 80. Alhamdulillah ya Pak ya. Umur 80 komunikasi ya. Baik. Alhamdulillah saya secara fisik itu saya nggak ada masalah. Siap. Tensi saya cuma 110/70. Wah, normal ya Pak ya. Gula darah saya puasa 85 dilepas 95. No kolesterol, no asam urat. Jantung saya excellent, paru-paru saya bersih meskipun saya perokok. Nah, mungkin Pak ada tips gak sih Pak Bapak? Kalau tipsnya sangat sederhana. Manusia itu pandai-pandailah bersyukur. Karena dengan bersyukur itu Anda bisa merasakan bahagia. Kalau Anda tidak pernah bersyukur, maka Anda tidak pernah merasa bahagia. Yang ada cuma kurang doang. Ya. Nanti kurangnya tinggal satu lagi. Kurang ajar aja ente. Iya, karena Allah sudah berikan Anda apa coba? Anda bernapas nggak bayar aja lupa bersyukur. Betul. Ayo. Kadang suka lupa bersyukur ya. Itu dia. Ini sangat sederhana. Karena dengan kita bersyukur itu kita merasa bahagia. Walaupun itu sebutir nasi,
setetes air. Kita syukuri, kita buat. Ada rasa bahagia di sini. Wah, jadi kuncinya memang alhamdulillah Sederhana kan. Bahagia ya Pak ya. Iya, sekarang dia mau cari apa? Iya. Kalau ditanya, ya, lu ngapa sih ini cari bahagia mas? Dah bahagia itu di sini kok, lu cari-cari kemana? Di hati ya Pak ya. Iya. Ketika Anda mensyukuri nikmat itulah Anda merasa bahagia. Alhamdulillah. Luar biasa Sobat Ika Parayangan. Nggak ada lain. Ya, semoga Pak Budi ini selalu sehat selalu ya Pak. Ya alhamdulillah. Nggak ada pantang makan. Nggak ada pantang makan Pak? Nggak ada. Itu suatu asal kenikmatan. halal aja. Dan Anda bayarin. Itu suatu kenikmatan luar biasa ya Pak ya. Iyalah. Kadang kita punya uang tapi mempunyai pantangan-pantangan jadi kita nggak bisa makan ya Pak ya. Iya teman-teman kan gitu. Dulu kita itu nggak bisa makan. Iya. Karena nggak punya duit. Sekarang punya uang. Duit nggak bisa makan. Nggak boleh makan. Pantangannya banyak. Nggak boleh makan. Kadang-kadang juga aduh, kalau di undangan-undangan gitu sedih juga itu saya lihat teman-teman. Lu makan apa-apa itu. Sudah membatasi ya Pak ya. Jadi situlah. Alhamdulillah. Nah Pak Budi, ini kan harta insan karima ini sungguh luar biasa Pak sekarang. Bahkan sudah mulai dari awalnya Haika Celeduk ya Pak yang pertama, hingga yang paling bungsu juga ada beberapa Haika lainnya. Awalnya ini tuh gimana sih Pak tercetusnya ide membuat BPRS khususnya harta insan karima ini Pak? Nah ini suatu hari saya di Bambu Bidaya Kebayoran. Pagi-pagi saya didatengin Pak Masrukin sama Pak Hartadi. Pak Hartadi itu baru pindah dia dari pabrik kertas di Blabak, pindah ke Intirup, Jakarta. Dia diantar Pak Masrukin pagi-pagi datang ke kantor. Wah, kangen juga udah berapa tahun nggak ketemu sama Pak Hartadi. Ngomong-ngomong, ya, saya putus aja. Udah gini aja deh, kita ke reunian yuk. Ya reunian gimana? Ya kita panggil teman-teman dong. Nah, kebetulan ada Pak Ladiman Jais. Dia itu akuntan yang baru mau bikin kantor akuntan. Butuh kantor, butuh modal kerja. Waktu itu oke, jadi nasabah Kebayoran, dapatlah KKNKP. Nah, waktu itu saya telepon dia, Mas, Kebayoran. Kenapa? Udah, beres, pokoknya lu datang. Ini masa cuma berempat kita. Tambah satu lagi dong. Siapa? Rujito. Oh, Bapak Rujito. Ya, Pak Rujito saya telepon dia. Cit, makan siang yuk, nang kantor. Oh, kumpul-kumpul lagi konco-konco. Dari 5 orang itulah kita mulai ngomong. Kita reuni ya. Oke. Saya nggak punya, yang punya sekretaris kan Ladiman dia. Nah, dialah karena dia swasta nih, kantor akuntan baru. Jadi mengenai kesekretariatan ambil alih lo. Nah, terus reuninya di mana? Nah, kebetulan saya di Kebayoran itu punya channel ke DPR. Wah, iya. Rumah tangga DPR saya telepon, aku minta tolong dong, boleh? Pak Anas, pinjem guest house-nya. Guest house di Kopo. Oh, Kopo Bandung. Kopo Cisarua. Ya, puncak ya Pak ya? Puncak. Oke, saya dapat 27 guest house. Wah, banyak sekali. Blokir. Langsung diblok ya? Iya, langsung diblok ya, 27. Terus siapa nih yang enggak diundang nih yang 27 ini? Nah, kumpulin lah itu semua daftar. Si A, si B, si D, ini dapat guest house nomor ini, nomor ini. Saya bilang saya terakhir. Aku berangkat belakangan ya. Karena saya hari Sabtu itu masih ada clearing waktu itu. Oh, iya. Saya datang, baru mau masuk. Loh, siapa yang udah masuk di tempat saya? Oh, udah ada. Udah ada yang masuk. Begitu saya masuk, bertolak pinggang lah dia itu. Emangnya gue bukan temen lu, Bud? Nantilah. Agus Salim, Rasid.
Ya temen sih. Lah kenapa aku nggak lu bagi? Ya udah. Malam itu yang kumpul udah 35. 35 orang. Padahal kamarnya Cuma 27 ya. Jadi gimana nih? Udah gampang lah itu. Bapaknya semua keluar. Oh, keluar. Ibu-ibu bisa masuk ya di 27. Oh iya. Atur lah itu. Kan satu guest house itu 2 kamar. Iya. Yang mereka datang berdua kan ya bisa gabung ya, bisa gabung gitu. Udah, tadinya kita di ruang yang besok pagi mau dipakai reunian. Jam 12 datangi satpam, Pak, ruangan harus ditutup. Kenapa tuh, Pak? Yang dimatiin listriknya. Oh. Ya udah, jadi kita kemana? Ya udah, kita ke lapangan saja. Di bawah lapangan? tiang bendera itulah kita ngobrol. Sambil ngopi di bawah. Udah ngobrolnya ceritanya udah macem-macem itu. Ingat-ingat zaman kita kuliah dulu, zaman ini. Sampai akhirnya subuh kita habis sholat subuh di musola. Ya duduklah berjejer-jejer. Lucito nanya, Mas, habis ini kita ubah. Gila lo, ngumpulin aja susah. Sekarang kumpul kok lu mau bubarin? Ya, kalau nggak mau bubar bikin mainan. Mainan apa? Kayak Pak Harto gitu loh, bikin yayasan, terus bikin PT-PT. Setuju. Terus bidang usahanya apa? Karena waktu itu dia adalah Direktur Eksekutif IDB, Islamic Development Bank. Kita bikin BPRS. Hah? Binatang apa gerangan? Ya saat itu masih belum ada ya Pak BPRS itu ya Pak? Boro-boro BPRS. Paper mengenai perbankan syariah nggak ada. Oh belum ada. Belum ada. Nah, akhirnya gitu. Ya udah deh. Oke. Reunian yang hari itu mau reunian jadinya rapat mengenai pembentukan yayasan dan bikin BPRS. Masalahnya yang timbul siapa yang menghandle? Usul saya gimana kalau Nusirwan? Di mana dia ada? Aku juga nggak tahu. Tapi kalau Anda setuju, aku cari dia. Pegangan saya adalah kakaknya Nusirwan, Alex Sumoji. Itu dosen di Unbra. Pegangan saya, mertua gua ada di Malang. Bisa cari informasi ya Pak? Iya. Jadi saya sore harinya saya tanya ke bapak minta tolong. Dikasih nomornya Alex. Padahal dia bilang, ntar 1/4 jam lagi telepon. Belum sampai 5 menit dia udah telepon. Ini nomornya. Nah, saya telepon, yang terima anaknya Alex. Anaknya Alex. Saya, Mas, Bapak ada? Bapak lagi ke Jawa Tengah, Om. Aduh. Kalau Om Nusirwan sekarang di mana sih? Waduh, kalau Om Nusirwan saya nggak tahu, Om. Ponakannya pun nggak tahu di mana Nusirwan. Ponakannya nggak tahu ya, Pak. Tapi kalau adiknya saya tahu, Om. Firman Lesmana. Itu bekas ketua komisariat HMI Ekonomi Kecamatan. Iya. Dah, pagi harinya saya telepon Firman. Yang ngangkat laki-laki pembantunya. Pak Firman ada. Pak Firman nggak di sini, Pak. Di mana? Di Hosok Raminoto. Ada nomor teleponnya? Ada, dikasih nomornya. Iya. Saya catat. Nah, terus saya iseng-iseng aja nanya. Terus yang tinggal di sini siapa? Yang di sini Pak Nusirwan. Ya itu yang gue cari. Ya dicari dilalahnya di situ ya Pak. Mana orangnya? Lagi mandi, Pak. Bilang ada telepon dari Jakarta, suruh keluar dia sekarang. Jadi dia lari-lari dari kamar mandi. Gua bayangin dia cuma pakai anduk aja lari. Soal ke telepon. Ada dia. Terus saya dapat amanah dari teman-teman. Hari Sabtu lu datang ke Jakarta. Gimana caranya? Gimana? Nanti saya jemput kamu. Iya. Akhirnya dia jemput. Sabtu pagi dia datang di Kemayoran. Gue ambil. Saya bawa ke kantor dulu. Baru sore hari saya ketemu dengan teman-teman. Nih gue bawain pengantinnya.
Akhirnya ketemu juga tuh Pak. Oh iya, wah senangnya bukan main teman-teman. Oke. Jadi kita putuskan di tempatnya Pak Zainal Sujai itu, ini gini. Kita bikin yayasan, nah, kita bikin BPRS. BPRS Pak. Yang namanya Nusirwan itu memang sejak dari dulu orang yang nggak pernah ngitung-hitungan. Nusirwan itu diberi mandat itu, sesen pun nggak kita kasih. Gitu ya Pak ya. Itu luar biasa dia. Itu dia datengin satu-satu teman-teman itu. Diketok satu-satu. Iya, keliling Jakarta Kinerjanya itu. luar biasa. Akhirnya jadilah itu. Udah. Yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa bikin BPRS. Bank Umum Syariahnya aja belum ada. Bikin paper. Datanglah kita ke Menteri Agama. Diketawain. Waduh mas, ini masalahnya politis. Waktu itu Gubernur BI-nya Moy, dosen saya di fakultas dulu, Katolik. Menteri Keuangannya Marlin, Katolik. Menko Polkamnya Benny Murdani. Selesailah itu. Jadi kemana-mana saya tanya, pasti jawabannya itu politis. Jadi nggak tembus. Mana ceritanya ini? Tapi alhamdulillah udah ada tantangan ya Pak. Tantangannya udah luar biasa ya. Kayak udah handicapnya kayak udah deadlock aja udah. Tapi Allah memberi jalan yang lain. Satu hari saya ketemu dengan Tutut. Tutut itu tututnya Pak Harto. Oh sih. Itu adik kelas saya di SD. Ketika saya tahu, tolong dong Mbak, tolong kasihkan Bapak ya. Apa ini Mas? Proposal mengenai perbankan syariah. Oh iya, nanti saya sampaikan. Itu tahun 1988. 1988 ya Pak. Kasih 99 tidak ada berita. Belum ada informasi apa gitu. Nggak ada. Udah respon ya. 89 nggak ada berita. 90 nggak ada berita. 91 pagi-pagi saya ditelepon sama Mbak Tutut. Mas, Bapak mau ngajak sarapan pagi. Wah, itulah matahari terbit. Suatu sinar yang terlihat nih Pak ya. Saking senengnya, saya telepon Karnen di Jeddah. Lu balik. Langsung suruh pulang. Iya. Pulang. Syukur kalau lu bisa datang hari Jumat. Jadi Sabtu kita bisa rapat duluan. Iya. Jumat malam dia udah ngepel saya. Alhamdulillah udah sampai di ibu kota. Ya udah. Besok kita ketemu kita. Secara pagi harinya kita ketemu di Cendana. Datang di sana Pak Harto keluar masih pakai piyama. Ayo kita makan yuk, sarapan. Santai-santai aja kata dia. Nah kita udah duduk semuanya udah rapi. Pak Harto gitu duduk dia nanya, saya dengar kalian mau bikin bank Islam. Wah kita jawab kayak kor aja itu. Antusias ya Pak ya. Iya Pak. Nah, karena yang kita tunjuk sebagai juru bicara, dia benerin bajunya, benerin duduknya. Begini Pak. Baru dia ngomong begini Pak. Apa Pak Harto bilang? Aku udah tahu. Dan tidak berhenti sampai di situ. Pak Harto langsung nanya, berapa sih butuhmu? Oh, luar biasa. Padahal di dalam proposal kita itu kita cuma butuh 7,5 miliar. Tahun itu kita sudah bisa bikin bank umum. Pada tahun tersebut ya Pak. Ya, cukup untuk 7,5. Pak Harto kasih 12,5. Apa nggak kayak kejatuhan durian runtuh gitu? Jauh dari ekspektasi. Wow, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Ini hati saking berbunga-bunganya gitu. Pak Harto masih nggak berhenti sampai di situ.
kalian nggak usah takut, nanti pemasarannya saya bantu. Hmm. Tambah nggak ngerti lagi kita ini apa yang ada dalam benak Pak Harto. Sebulan berikutnya, waktu selesai makan, terus Pak Harto pesan sama Karnen, dia bilang sama Marlin, kalau saya udah setujuin Bank Islam dengan nama muamalat. Nah, itulah Pak Harto. Buat saya ada 2 jasa Pak Harto yang tidak bisa kita lupakan untuk umat Islam di Indonesia ini. Yang pertama, dia bubarkan PKI. Yang kedua, dia menyetujui pendirian Bank Syariah. Nah, sebulan berikutnya dipanggil lagi kita, tapi di Istana Bogor. Pak Harto panggil seluruh ulama di Indonesia ini, dari Aceh sampai Jayapura, dari Dili, dari mana? Manado ujung itu, sampai ke Dili, panggil semua ke Istana Bogor. Siapa yang ngomong di sana? Bukan Menteri Agama, bukan Gubernur BI. Siapa tuh Pak? Pak Harto sendiri. Pak Hartonya langsung Pak? Iya, ini loh Bank Islam. Gila, pinteran dia dari gua. Memahaminya Pak? Iya. Ternyata dia dari tahun 89 itu, dia 88 dia terima itu dia belajar berdalam. Baru ngomong. Ya udah. Nah, karena Pak Harto waktu itu sudah izinkan Bank Umum Syariah, kita nempel nih BPRS kita. Makanya lahirnya Bank Muamalat dengan HIK iring-iringan lah. Beda dikit lah Pak ya. Ya, itulah mulai awal kita mulai berjuang. Tapi kan tidak cuma sampai situ aja, Mas. Perjalanan kita panjang. Nah, sebelum itu Nusirwan sudah meng-hire 5 orang. 1 untuk dirut, yang 4 stafnya. Tapi dari 4 staf ini yang 1 akhirnya mengundurkan diri, tinggal 3. Inilah Ciledug berdiri. BPRS Ciledug ya Pak? BPRS Ciledug. Mulailah kita. 93 kita operasional September. Akhir tahun kita diperiksa Bank Indonesia. Saya dipanggil suruh dampingi. Rencana orang Bank Indonesia ini nanya, Mas ini yang diperiksa apa? malah nanya ya. Malah nanya nih gimana? Udah gini aja deh Mas. Lu kan punya pegangan untuk BPR. Nah, pegangan kita itu sama dengan BPR konven, tapi ada tambahannya fatwa MUI. Nah, waktu itu masih fatwa MUI, belum Dewan Syariah Nasional. Gitu. Udah, itulah mulainya. Jalan terus, macam-macam gitu. Tahun 2004 lahirlah HIK Bekasi. Ketika Bekasi baru berdiri, saya dipanggil Bank Indonesia. Mas, itu tolong dong, Abah dibantu. Abah Suralaya, Abah Hanom. Abah Hanom itu punya BPRS di sini di Bandung, namanya BPRS Toat. Tolong menolong bermanfaat. Ya itu kepanjangannya. Tapi belum sempat menolong, udah kiamat gitu. Bayangan saya ketika saya datang ke Bandung itu manajemen consulting. Ternyata enggak. Abah bilang, udahlah jual aja. Pusing kepala gua ngurusin bank. Nah, kalau harus kita ambil alih, kita mesti harus due diligence. Baliklah saya ke Jakarta dengan Saifuddin dan Hasanah sama Yepri, pemimpin HIK Bekasi. Proses lain. HIK Parahyangan
resmi operasional, tadinya dari Toat menjadi BPRS HIK Parahyangan, beroperasi 2006. 2006. Diakuisisi berarti. Akuisisinya. Berjalanlah itu. Baru 2 tahun. 2009 saya dipanggil. Tempatnya Fuad, kita ngobrol sama Ladiman sama Rojito. Ini Parahyangan perlu orang yang kuat. Kenapa? Kayaknya jalannya agak nggak beres. Calonnya cuma 2, kalau nggak Pak Ladiman, Pak Budi. Pak Ladiman langsung jawab, aku nggak mau ke Parahyangan, aku mau beresin Ciledug. Ya Allah, jadi aku harus berangkat ke sana. Ya udah, kalau aku ke sana tapi lepas tuh ya Parahyangan, Ciledug. Begitu saya masuk ke sini, Parahyangan, Ciledug protes, Pak Budi nggak boleh keluar. Jadi saya terpaksa ngerangkap. Jadi double, Pak. Tangerang, Bandung. Aduh, tapi ya udahlah, kita dinikmati ya Pak ya. Kita nikmati, kita syukuri. HIK Ciledug itu berdiri dengan 1 direktur, 3 staf, komisarisnya 7. Tanya teman-teman, gajinya dari mana? Insya Allah, kalau punya uang. Yang penting udah keyakinan dulu di awal gitu Pak ya. Kayak dulu kita itu dapat gaji aja loh. Nah, udahlah, kita ikutin aja. Jadilah itu. Tapi tahun 98 saya pensiun dari Bank Bumi Daya. Hari ini saya pensiun dari Bank Bumi Daya, sore hari saya berpisahan dengan anak-anak. Malam hari ada RUPS-nya Ciledug. Saya udah bilang sama teman-teman, aku datang terlambat ya. Begitu saya masuk di Gatot Subroto, ditepukin tangan sama teman-teman, kasih salam, selamat. Nah, apa-apaan? Selamat apa ini? Jadi komisaris. Halo gila loh, ditanya juga kagak, udah diangkat jadi komisaris. Kita ribut di belakang. Jadi tembak langsung gitu. Iya. Terus Ladiman sebagai komisaris utama tanya, ada apa itu ribut-ribut? Budi protes. Katanya nggak ditanya kok, nggak apa kok diangkat jadi komisaris. Oh itu. Ladiman ambil tongkatnya. Saudara Budi Yuwono, bersediakah saudara menjadi komisaris HIK Ciledug? Nah kalau begini sopan loh. Langsung dia dong setuju. Jadi saya sehari pun saya nggak pernah ngerasain pensiun sampai sekarang. Langsung ya Pak, langsung beralih aja ya. Nah itulah perjalanan. Nah saya sendiri saya pernah tahun 65 itu saya berhenti kuliah karena saya ditarik sama Pak Sarwedi. Baru tahun 70 saya kembali kuliah. 5 tahun saya berhenti. Teman-teman udah pada lulus, udah pada dapat kerjaan, gue baru kuliah lagi. Ya, nah, disitulah saya tahun 98 saya pensiun, mulai aktif di Ciledug. Begitu saya masuk saya bilang, sorry komisarisnya jangan banyak-banyak, 3 orang aja cukup. Ini 3 orang kita jalan. 2011 kita sendiri yang kena Parahyangan. Tapi nggak masalah. Nah kenapa dulu kita itu berpikir untuk mendirikan BPRS? Yaitu ketika subuh itu saya tanya, nih kalian kan dulu ingat kita dibayat di Masjid Agung Jogja yang mengaku sebagai kader umat. Apa yang sudah kita lakukan sekarang? Thanks. Gak ada. Kenapa? Karena kita berdiri sendiri-sendiri. Makanya sekarang lah kita, saatnya kita yang harus bangkit. Menunjukkan. Itulah kita mulai dengan berbagai cara. Lahir Muamalat, lahir Ciledug.
Berarti yang pertama lahir adalah Yayasan Yahmi-nya dulu ya Pak? Yahmi ya. Yayasan Yahmi itu kumpulan dari alumni UGM ya Pak ya? Alumni HMI HMI, Ekonomi oke. Gajah Mada. Ya. Itu ya. Kenapa kita HIK itu bisa kokoh? Karena pola pikir kita sama. Udah satu visi misi ya Pak ya? Situlah kuncinya. Barangkali HIK berbeda dengan BPRS yang lain. Karena kita diawali dengan satu ikatan yang kokoh. Dan saya kira tidak ada ikatan alumni HMI yang sesulit seperti Ekonomi Gajah Mada. Sangat solid ya Pak ya? Sampai sekarang itu adik-adik yang masih kuliah, pengurus HMI komisariat itu masih connect dengan kita. Berarti udah lintas angkatan itu. Udah ya, bayangin aja dari 90 berapa sampai sekarang. Alhamdulillah silaturahmi masih terjaga dengan baik ya Pak ya. Dan sekarang HMI komisariat Ekonomi Gajah Mada sudah punya kantor sendiri Luar biasa. di Baciro, 2 lantai. Kita sekarang lagi renov. Itu luar biasa. Alhamdulillah Pak ya. Perjuangan yang Mulai dari awalnya udah hampir hopeless ya Pak ya, deadlock nih. Karena nggak bisa tembus kita lagi. Tapi ada yang nolongin gitu loh, tolongin. langsung presiden ya Pak ya. Langsung presiden. Ya Allah, ya Allah. Disitulah kita kadang-kadang. Ya terlepas lah Pak Harto punya salah. Barangkali bukan Pak Hartonya yang salah, anak cucunya yang kurang ajar. Nih Pak, mohon izin Pak. Sekarang kan BPRS HIK atau Harta Insan Karima ini kan, khususnya Parahyangan sendiri sudah menjadi BPRS terbesar nih Pak Terbesar di seluruh Indonesia. di Indonesia dengan aset. Kalau nggak mau disebut terbesar di seluruh dunia, karena nggak ada BPRS di luar dunia. Cuma Indonesia Pak, ya? Bisa terdunia ya Pak. Ya? Nah, mungkin Pak ada harapan khususnya dari Bapak sendiri atau mungkin masih teman seperjalanan Bapak nih untuk harapan ke depannya HIK, khususnya BPRS HIK ini ke arah mana gitu Pak? Sejak awal kita itu visi misi kita adalah membangun BPRS Net. Itu yang kita harapkan. Dengan perkembangan yang seperti sekarang ini, beberapa kali saya sudah dihubungi oleh OJK 2. Kapan HIK Parahyangan mau jadi bank umum syariah? Nggak pernah mikir kita. Kita nggak akan jadi bank umum. Pemikiran kita bagaimana kita membangun BPRS Net seluruh Indonesia. HIK bisa tersebar seluruh Indonesia Pak ya. Dan memang susahnya kita membangun BPR syariah itu, kalau yang pengen dibentuk itu sudah banyak Mas. Yep. Tapi kesulitan kita di dalam perbankan syariah ini adalah SDI-nya. Kita mau cari satu orang untuk direktur aja di HIK kita ini, susahnya setengah mati. Masuk ke iklan yang datang 10 paling, tes nggak ada yang masuk, ulang lagi nggak ada lagi Mas. Susah. Tapi kita nggak berhenti sampai situ. Dan sekarang kan ada sekitar 10 HIK. Yep. Terakhir kan Jogja ini sekarang dalam proses. Lamongan juga sedang dalam proses. Bayangkan kita hanya reunian kayak gitu. Kalau nanti Mas baca buku kita, dari reunian jadi triliunan, nah itulah perjalanan kita. Luar biasa. Nah sekarang kita ini ya, Parahyangan sendiri total aset kita sudah 1,3 triliun. Kalau dari HIK Group itu sudah 3,1 kalau nggak salah. Total grup ya Pak. Ya total Group. Tapi 1,3 punya HIK Parahyangan.
Ya, dari lihatnya seperti itu. Ketika saya pindah dari Ciledug masuk ke Parahyangan, itu total aset kita itu setengahnya Ciledug. Di awal itu pertama berapa tuh Pak? Kisaran berapa miliar? Kalau kita di Ciledug itu kita berdiri dengan 180 juta. 80 juta Pak. Berkembang. Nah, ketika saya masuk ke sini itu Ciledug sudah 300 lebih. Kita baru 150-an. Tetap fight. Bayangkan ketika 2011 itu terjadi musibah. Kerugian kita itu 19,4 miliar. Jujur kalau itu terjadi di bank lain, barangkali sudah hancur. Tutup ya Mas. Tutup. Tapi begitu juga dengan Parahyangan. Bisa survive. Saya bilang sama teman-teman di sini, HIK Parahyangan memang punya masalah. Kita harus atasi. Ada satu karyawan yang tanya, Pak, apa? Mau tanya, HIK Parahyangan ini apa mau bangkrut? Kukutan, dia bilang. Wah, ini mesti orang Jawa. Kamu mesti orang Jawa kan? Ya. Dari mana kamu? Kartosuro. Ya udah, gua tahu. Hukumnya haram kita tutup. Jadi, ya kita harus bangkit. Optimis dan berusaha survive. Saya tanya sama seluruh karyawan. Nih, jelas. Ayo kita sama-sama bangkit kembali. Kita bergandengan tangan. Siapa yang nggak mau silahkan keluar. Tapi jangan ada di depan gua. Lu ada di depan gua tangkap lu, gua injek-injek. Kalau lu mau keluar. Tapi jangan di depan gua. 1 tahun selesai, Mas. Alhamdulillah. Kita sudah bisa bayar dividen, kita bisa bayar tantiang, kita bisa bayar jasa produksi untuk karyawan. Coba 1 tahun. Memang ada satu sedikit. Ya mungkin Allah menunjukkan itu. Ketika dulu Ciledug terjadi rame-rame itu di 2004, kita berhentikan di rootnya. Ciledug itu dana pihak ketiganya 95%, hampir 100% nasabah. Beda dengan HIK Parahyangan. HIK Parahyangan itu 95% lebih malah itu dana pihak ketiganya adalah dari BUS, Bank Umum Syariah. Nah, jadi ketika terjadi di sini, waktu kejadian di Ciledug itu saya was-was betul, karena sekali itu tersebar, ras habis. Nah sekarang di sini, busnya itu cuma 4. Saya bisa bersyukur. Saya bilang sama Bank Indonesia, tolong saya ya Mas, tolong yakinkan itu bus itu bahwa kami akan menyelesaikan. 6 bulan kita berjalan, saya sudah didatengin busnya. Mau nambah berapa, Mas? Itu berkat doa dan ikhtiar bersama ya Pak. Luar biasa sekali. Enggak ngira sama sekali pernah kita mimpi punya gedung seperti ini. Enggak pernah. Sampai dari awal tadi Bapak cerita, kita mau digaji dari mana deh? Sampai sekarang asetnya udah luar biasa ya Pak. Luar biasa. Jadi kalau kita pertemuan gitu, ada family gathering gitu. Saya keluar air mata, istri saya nanya, kenapa Pak? Enggak pernah kebayang saya bahwa kita bisa menghidupi orang segini banyak. Bisa menjadi ladang sumber nafkah ya Pak ya. Dan satu-satunya bahwa
Saya bilang, yang selalu harus kita pegang adalah kita harus tetap amanah. Orang bekerja di bank itu, Mas, ibaratnya kita berenang di lautan uang. Pasti basah dan harus basah. Tapi satu kuncinya, jangan coba-coba kotakku itu air. Sekali kotakku mati tenggelam kau. Sobat Haika Parayangan tuh ya, dari ternyata tantangannya ini luar biasa banyak ya, nggak semudah. Emang kalau orang ngomong wah enak loh. Ternyata sudah di puncak ya, Pak. Saya merasa belum di puncak. Kita ini baru mulai. Kita baru mulai, Mas. Perjalanan masih panjang. Yep. Apalagi dengan situasi COVID yang seperti ini. Perekonomian kita hancur gara-gara. Tapi kita tetap fine. Alhamdulillah 2021 ini kita tutup, insya Allah keuntungan masih ada sekitar 15. Meskipun tahun 2019 keuntungan kita itu sudah mencapai hampir 30-an. Tapi itu salah satu harus tetap disyukur ya, Pak, di tengah pandemi. Itulah. Jangan lupa kita ini bersyukur. Allah masih memberikan petunjuk buat kita. Amankan. Ayo. Ya kalau ada yang salah-salah ya ayo kita benerin gitu. Luar biasa, Mas, kalau ngikutin perjalanan itu. Teman-teman bilang, lu nggak capek lu buat teman-teman dari Bambu Midaya nanya, masih habis gimana? Niat saya bukan nyari duit loh, Mas. Yeah. Saya ini ibadah. Aku punya ilmu, punya pengalaman. Kalau aku matikan sayang. Yeah. Di-sharing dan semoga menjadi bermanfaat. Dan bermanfaat buat orang banyak. Alhamdulillah saatnya sangat bermanfaat ya, Pak Budi. Luar biasa, Pak. Nih gedung udah luar biasa. Lantai 5, ruang Rujito. Ruangan ini Bawasir. Bawasir. Teman-teman nanya pemegang saham yang lain. Ruang Budi Yuwono mana? Ikut aku. Ke pantry. Aku bisa ngerokok di sana. Itu yang gila itu. Alhamdulillah. Sama Pak Budi dengan ceritanya, alhamdulillah Pak, semoga Bapak tetap sehat selalu ya Pak ya. Harapan kita Haika ini tetap akan survive. Tapi saya yakin kalau kita tetap amanah, kita akan jadi BPRS yang paling besar, Mas. Sekarang pun Amin. Kita sudah menjadi paling besar. BPRS kita itu sudah lebih dari 30% aset BPR syariah di Indonesia. Gak ngira. Dulu kita, tadi saya cerita sama anak-anak, kita di gedung yang lama, kalau kita ada pemeriksaan BI, wah satu ruangan kita harus kosongkan, pangku-pangkuan lah itu. Di kantor lama ya Pak. Iya. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi sewa untuk RUPS. Alhamdulillah. Di gedung sendiri sudah bisa mencakup untuk seluruh kegiatan semua, ya Pak. Iya. Mau pendidikan semua ada. Bahkan sampai bisa badminton juga di lantai 5 ya Pak. Perjalanan yang ya kalau orang lihat sih wah enak. Ini satu lagi Mas, Ciledug pun punya masalah, Bekasi punya masalah. Bekasi diminta untuk merger. Tapi sampai perjalanannya kita lihat OJK wilayah 1 sama OJK wilayah 2 itu pun nggak ada titik temunya. OJK wilayah 1 minta berlaku PSAK 38. OJK 2 maunya PSAK 22. Yep. Itu nggak akan ketemu sampai mati, kita juga nggak ketemu. Korbannya siapa? Haika. Kalau sampai Haika Bekasi dinyatakan pilot, rusaklah ini Haika semuanya. Akan menyambar ke semua Haika ya Pak ya. Inilah yang kita jaga. Makanya saya kemarin
karena waktu juga sudah mepet. OJK 1 minta paling lama akhir Desember sudah selesai merger. Tapi nggak ada jalan keluarnya. Dia juga nggak memberi jalan keluarnya. Dia tetap meminta kalau nggak ya store tunai. Store tunai duitnya siapa? Sebanyak itu. Ini saya udah nggak tahan. Udah. Ya itulah tadi. Kalau fungsi saya cuma ada di HIK Parahyangan. Yep. Tapi untuk menyelesaikan yang itu Keseluruhan HIK juga. kembali saya juga yang diodet. Tapi alhamdulillah terjadi. Saya bilang udah lupakan merger. Berapa butuhnya Bekasi kita bantu. Yep. Selesai lah itu. Bekasi hidup, Parahyangan hidup. Udah. Tetap dicarikan solusi yang terbaik ya. Yang penting nama tetap harta insan Karim Masjid tetap berdiri dan Tetap mendapatkan berdiri. trust dari masyarakat ya Pak ya. Pak Budi mungkin nggak boleh disapa Sobat HIK Parahyangan, mungkin ada ucapan Pak Budi terkait masyarakat sudah sangat percaya nih Pak dengan HIK Parahyangan, atau mungkin ajakan Pak Budi untuk ke BPRS gitu Pak. Kepada seluruh anak bangsa khususnya di Jawa Barat dan seluruh Indonesia, ayo kita masuk ke dunia perbankan syariah. Memang perjalanan dunia perbankan syariah itu, kalau istilahnya anak baru lahir, baru mulai belajar berjalan. Kalau toh sudah ada yang bisa jalan 1-2 langkah, lari pun belum bisa. Tapi apapun, kita coba untuk kita tetap survive. Terima kasih atas kepercayaannya para nasabah yang selama ini sudah bergabung dengan HIK. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Harapan kita, ayo kita sama-sama bergandengan tangan membangun perbankan syariah di seluruh Indonesia. Yakin bahwa pasar kita itu luar biasa gedenya. Makanya begitu Muamalat berdiri, lalu HIK Ciledug berdiri, itu Bank Umum pun sudah mulai mikir bagaimana bisa merebut pasar perbankan syariah ini. Sampai-sampai yang namanya BCA pun bikin syariah. Semuanya terjun ke syariah Ya. Pak. Mereka hanya berpikir dari sisi market. Yep. Tapi yang selalu saya ingatkan kepada baik ke Bank Indonesia maupun ke OJK, tolong bantu kami untuk menjaga kesyariahannya. Karena di luar masih sering kita dengar, oh ternyata bank syariah sama bank konven sama saja. Itu yang harus kita lawan. Kita buktikan bahwa kita beda. Kita beda. Dan inilah yang harus kita jaga betul, amanah ini. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh nasabah, baik HIK Parahyangan maupun HIK di seluruh Indonesia, atas partisipasinya dan atas komitmennya sehingga kita bisa berdiri seperti ini. Baik Sobat HIK Parahyangan, tentunya cerita dari Pak Budi Yuwono ini menjadi sebuah kisah inspiratif ya. Hanya bermula dari reunian menjadi triliunan. Tentunya semoga kita semua pun bisa mungkin dari segi karyawan meneruskan perjuangan dan amanah dari para pendiri HIK ya Pak ya. Satu tambahan saya barangkali, dari 5 orang pendiri penggagas reunian itu pun sekarang yang tinggal cuma 2. Pak Budi. Saya dengan Pak Hartadi. Pak Hartadi sendiri posisi ada di Wonosari. Dia nggak aktif tapi, dan posisi juga udah jalannya udah susah. Ya alhamdulillah saya masih dikaruniai Allah sehat. Kesehatan yang luar biasa.
Ya Allah, ya Allah. Baik, Pak Budi, sekali lagi mengucapkan makasih banyak ya Sama-sama, Pak sudah sama-sama. bersedia hadir di para podcast Insya Allah dan semoga berbakat syariah bisa berkembang di Amin. seluruh Indonesia. amin. Dan tentunya BPRS Eka Parahyangan selalu ingin menunjukkan servis dan pelayanan terbaik agar masyarakat tentunya berpindah hijrah to syariah ya Pak. Amin, amin. Baik, amin. kalau untuk Sobat Eka Parahyangan suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Saya Tommy Joe dan Pak Budi Yuwono. Kami pamit. Terima kasih sudah menonton para podcast pada episode ini. Dan jangan lupa di subscribe agar tidak tertinggal informasi dari BPRS Eka Parahyangan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.